Ini satu langkah lagi, ini akan end game untuk Pratiwi Novianti atau NP. Dan dia sebenarnya saat ini masih memiliki kesempatan untuk bisa mengundu atau paling tidak mengurangi damage dari apa yang terjadi kepada dirinya. Tapi kalau ini masih diteruskan, saya lihat ini akan end game. Ini akan selesai dan akan sangat merugikan dan akan menghancurkan apa yang dia sudah bangun selama ini. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah kelanjutan dari kasus, sebenarnya kasus yang bisa berakhir dengan sangat cepat dan simpel sekali. Kasus donasi Agus yang terus kemudian merembet kemana-mana. Nggak usah saya jelaskan, daripada menghabiskan paket data kalian bisa baca, bisa dengarkan yang setiap harinya semakin kisruh. Bahkan ini semakin meluas, mengajak orang-orang yang di luar dari donasi ini tadi untuk akhirnya terpaksa nyemplung ke dalam pusara kasus ini. Tercatat ada seorang pengusaha hiburan kelas kakap di Surabaya, Heri Kunchoro, yang merasa tidak terima karena merasa bahwa percakapan pribadi mereka ini disebarkan oleh NP di sosial media. Apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya diambil langkahnya oleh Novi yang saat ini sedang umroh ke Tanah Suci. Mas Den, polemik dari uang donasi Agus yang awalnya hingga saat ini uangnya pun sudah disalurkan, sebenarnya sudah tidak ada uangnya, namun polemiknya tetap masih berjalan. Di satu sisi jadi ada saling serang di antara mungkin Pak Heri Kunchoro dan juga Mas Geri dengan sosok Novi atau NP ini. Yang paling santer belakangan ini adalah Novi ini mau melaporkan ataupun sudah spill, mau mengeluarkan bukti bahwasanya Geri ini diduga mengambil atau mungkin mengeluarkan uang dari rekening yayasan tanpa seizin dirinya menurut keterangan Novi. Namun Mas Geri ini juga udah speak up bahwasanya hal itu juga hal yang disuruh oleh Novi. Jadi sebenarnya gimana menurut Mas Denny Darko? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Kalau hari itu ya, Novi ini nggak merasa entitled dan meminta laporan bukti transfer ya kepada Wawa atau istrinya Agus. Istrinya Agus kalau nggak salah ya. Mungkin ini nggak akan sekisruh sekarang. Ini kan saya sudah prediksikan semakin ruwet karena dua hal. Segala-gala dikontenkan. Nah, sebenarnya itu yang dipermasalahkan oleh Pak Heri Kunchoro dan lawyernya ya, Pak Togar ya. Kenapa harus disebarkan begitu? Dan kedua, ini kenapa sih harus merasa bahwa orang itu mungkin lebih ke dia tuh merasa bahwa dia tuh harus diorangkan atau harus mengikuti prosedur yang dia inginkan gitu. Padahal kalaupun iya, kembali ke tahap awal, gak usah dikontenkan, ayo diselesaikan dengan kekeluargaan. Ngobrol, jangan sampai netizen ini tahu. Dan karena dua hal itu berulang kali dilanggar, akhirnya ini semakin kisruh sampai ke detik ini. Dan ini belum tahu akan sampai kapan. Iya, kemudian dua hal ini menjadi sama-sama dugaan. Kalau di mata hukum, Geri benar, Novi benar, Geri salah, Novi salah atau belum salah juga. Ini artinya kalau sudah dibawa ke ranah publik dan sudah ada yang merasa dirugikan, ya harus diselesaikan secara hukum. Kalau tidak, ya pasti ini akan jadi satu presiden yang kurang baik. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kan akhirnya kan orang itu semakin banyak yang meninggalkan terus jadi memusuhi gitu. Nah, jadi akan sulit untuk kita tidak seperti netizen dan mengira bahwa sebenarnya pusat dari permasalahan ini kita duga adalah Novi itu sendiri. Dan kemarin pun juga seperti itu. Saya juga katakan bahwa ini kenapa sih kok permasalahan
transfer duit aja sampai harus se-Indonesia ini tahu. Oke lah, harusnya memberitahu kepada pembimbing yayasan atau pembina yayasan atau nggak seharusnya ditransfer ke rekening pribadi atau apa. Ya sudah, kalaupun ternyata ini masalah, temuilah. Ketemu, ngobrol lah. Saya tuh sempat mengira loh ya, kalau Novi dan Gary ini pacaran. Tapi kayaknya Gary udah berkeluarga ya, kayaknya enggak ya. Nah, tapi maksudnya mereka ini kan dekat ya awalnya kan. Dari kasus-kasus yang saya lihat di video-video sebelumnya, mereka ini selalu bersama. Kenapa kok enggak? Ya sudah loh, ketemu aja ngobrol gitu. Kenapa harus diangkat ke sosial media dan akhirnya jadi seperti sekarang ini? Ini sangat disayangkan. Oke, tapi kan netizen ini melihatnya itu kayak tadinya Gary dan Novi ini kan sangat dekat seperti yang Mas Denny bilang. Tapi sekarang pada akhirnya mereka berseteru hingga ada rencana apa sudah dilaporkan ya Novi ini? Sudah melaporkan ya kayaknya. Yang saya tahu itu yang disomasi adalah Heri Kunchoro. Itu disomasi oleh dua lawyernya Novi. Dari Setara dan atau Equality kalau nggak salah ya. Sama satu lagi itu dari Pak Wayan siapa itu, Dr. Wayan siapa di Bali juga. Iya. Nah, tapi netizen ini menyangkanya Novi bermasalah track record ya. Melihat track record, Novi bermasalah dengan Agus. Tiba-tiba si Novi ini bermasalah lagi sama beberapa orang-orang. Termasuk kemarin itu sempat diduga bermasalah juga dengan sosok yang menolong dirinya dia sendiri, Mas Denny Sumargo. Hingga hari ini bermasalah dengan Gary, orang yang terdekat dengan dirinya sendiri. Netizen ini jadi berspekulasi bahwasanya kayaknya memang sumber semua masalahnya ini dari pribadi Novi itu sendiri. Nah makanya kan kita jadi nggak bisa, saya pun jadi beranggapan begitu gitu. Sulit untuk tidak berpikir begitu. Jadi apa yang harus Novi lakukan sebenarnya? Itu tadi saya katakan, ini satu step sebelum ini benar-benar runyam dan nggak bisa kembali lagi. Pak Heri Kunchoro ini kan simple, dia itu merasa tersinggung dan meminta maaf. Minta maaf aja. Orang kalaupun kita ternyata nggak melakukan kesalahan, kalau orang itu tersinggung, ya sudah kita minta maaf aja. Kalau ternyata kita salah atau ternyata kita merasa benar, nggak seperti, ya ketemu ngobrol gitu loh. Ini kan permasalahannya nggak ngobrol, terus netizen tahu, di-spill ke sosial media, terus akhirnya ke ranah hukum. Ini tuh siklus yang nggak sehat gitu. Padahal ini sebenarnya bukan permasalahan yang ya kompleks-kompleks amat gitu. Kalaupun ada dugaan Novi mabuk hingga didorong kursi roda, terus ada, mohon maaf ya, ini dugaan juga ya, video shoot dan sebagainya, itu kan pribadi. Orang juga nggak akan dirugikan dan ya kalaupun ternyata nih mohon maaf, kalaupun dikaitkan dengan profesionalismenya dia mengurusi perusahaan, nggak ada hubungannya. Nah, kenapa kok ini harus diangkat ke sosial media seperti itu? Jadi ini kan satu hal yang terjadi karena satu akibat yang sebelumnya, terjadi karena akibat sebelumnya yang awalnya ini gara-gara ya, kalau saya katakan dari awal itu entitled. Merasa bahwa aku nggak gitu kok kamu begitu sih? Nah gitu loh. Dan beberapa kali kan kita lihat pola komunikasi kan seperti itu. Saya menyesalkan sekali. Saya tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh pihak Heri Kunchoro ini benar atau pihak Novi benar. Kembali karena sudah ada lawyer-lawyernya. Silahkan itu diadu di pengadilan. Tapi saya sesalkan adalah ini pencontohan yang buruk kepada masyarakat bahwa segala sesuatu harus dikontenkan dan terus kemudian orang itu merasa entitled atau merasa orang harus ngerti kita. Tapi kita nggak bisa ngerti mereka. Dan kalaupun misalkan memang ada masalah, ayo kita selesaikan secara kekeluargaan dan private saja. Kalau memang ternyata melibatkan banyak orang, banyak uang, mau diangkat ke ranah hukum, ya silahkan, tapi juga nggak perlu di blow up ke sosial media. Jadi kalau ditanya apa, minta maaf, temui Gary, ngobrol, dan selesaikan, ini bisa selesai. Dan saya yakin lawyer-lawyernya pun ini akan lebih suka kalau mereka ketemu dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Saya melihatnya begitu. Nah, tapi ini kan banyak juga masuknya ke, kalau kita bilang ya, dari Gary-nya pembelaan, Novi juga pembelaan pada awalnya. Tapi netizen ini menyoroti justru poinnya adalah Gary ini menjelaskan diduga Novi ini justru meminta 25% uang yang sumbangannya Agus yang sekarang sudah disumbangkan untuk operasional ya yayasannya dia. Padahal Novi ini kerap kali atau mungkin sering sekali menekankan dirinya ini nggak pernah minta sumbangan, tidak pernah minta uang-uang orang untuk menjalankan yayasannya dia ini. Dia pakai duit sendiri, pribadinya sendiri. Gimana menurut Mas? Kembali spiritnya ini kan saling menyerang jadinya. Gary melakukan itu karena merasa diserang, dituduh menggelapkan uang 100 juta. Nah, Gary akhirnya membela diri dengan bilang kalau lu bilang menggelapkan, ini lu yang minta lo ya. Bahkan awalnya lu mintanya 25%, itu kan jadi saling serang ya. Nah, padahal kita kembali lagi. Ayo kita ngobrol gitu loh. Balik lagi, apakah yayasan boleh mengambil untung dari dana yang dikelolanya? Saya nggak tahu, tapi kayaknya harusnya boleh dong. Karena kalau nggak yayasan mau dapat duit dari mana gitu. Besarannya berapa silahkan. Netizen mencari tahu.
googling atau pakai AI, ChatGPT, DeepSeek atau apapun silahkan. Nah, tapi di sini itu apapun tuduhannya itu sebaiknya melampirkan bukti. Karena sekarang ini udah jadi domain masyarakat untuk ikut mengawasi dan menonton. Dan kayaknya Novi ini ada kalau tinju itu dia udah terpojok, udah di ujung gitu. Sebaiknya lempar bendera putih sebelum tambah bonyok. Kalau saya kira seperti itu. Karena ya mau mendapatkan apa dari sini. Nanti kalau ternyata bongkar-bongkaran pun dari sisi yang lain, ini kayak Novi itu tinju tapi melawan dua musuh di dalam satu ring. Di satu sisi dia harus melawan Gary, di satu sisi lagi melawan pihak Heri Kunchoro. Di sudut sana nungguin si Agus sama Farhad Abbas. Jadi kalau saya rasakan dia mau mempertahankan apa lagi? Kenapa dia harus entitle ini? Please lah, minta maaf, selesai. Ngobrol diam-diam di balik layar, selesai. Masalah Agus, ajak ngobrol Agus lagi. Selesai. Nah ini belum kalau ternyata ya nanti pihak Densu, kita kan belum tahu nih. Novi kalau saya pikir pasti merasa nggak enak karena Densu ini banyak membantunya. Tapi kan kalau kita lihat, mungkin agak mustahil Densu ini ada di pihak Novi, betul atau enggak? Nah jadi kalau saya kira di sini adalah, ya sudahlah. Jangan suguhkan kita dengan semua ini, meminta maaflah saja dulu. Karena ini kalau sampai bongkar-bongkaran, sekarang kan sampai di tahap kuasa hukumnya Novi itu menyerang balik dengan sebuah dalil di mana kalau ternyata ada video Novi sedang teler didorong pakai kursi roda, kalau ada, itu orang yang memvideokan katanya bisa kena. Karena tanpa sepengetahuan Novi, oke? Nah, tapi kalaupun ternyata itu nggak ada, berarti itu jadinya fitnah. Nah kan di sini itu kan jadi saling menyerang kan. Kalaupun ternyata betul, itu kan serangannya berarti dua kan. Ada nggak ada, tetap disalahkan. Oke. Tapi kan kita tahu bahwa ini permasalahan hukum. Ingin diselesaikan secara hukum. Tapi kalau ternyata ini akhirnya bongkar-bongkaran, yang akan rugi adalah kedua belah pihak ini tadi. Mau ngejar apa dari sini tadi? Lawyernya pun juga pasti nggak pengen melihat kliennya ini akan membongkar segala sesuatu yang meruntuhkan ya apapun yang mereka miliki. Dan kalaupun mau bongkar-bongkaran, saya pikir Pak Heri ini akan jauh lebih menang karena ya dia memiliki senjata mungkin yang lebih banyak dengan amunisi yang lebih banyak. Beliau juga lebih established dibandingkan Novi gitu. Mau menyerang apa di sini dan Novi ini mau mendapatkan apa? Itu yang saya nggak bisa menghitung di kepala saya. Nah maka di sini harapan saya sebenarnya satu. Sama seperti saya membuat video pertama kali yang teruntuk Teh Novi Pratiwi Novianti itu. Teh sudahlah. Ayo akhiri ini semua dan hanya kamu yang bisa mengakhirinya. Saat itu saya minta untuk suruh semua orang stop menghujat Agus. Bukan karena saya belain Agus ya. Tapi karena saat itu seluruh dunia ada di pihakmu. Nah sekarang seluruh dunia, hampir seluruh dunia itu melawanmu. Sudahlah, minta maaf. Selesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Dan hentikan rakyat Indonesia mengkonsumsi sesuatu yang kalau saya bilang ini udah beyond dari nggak perlu, udah di atas yang nggak perlu lagi, udah unfaedah atau apapun itu. Tapi kan konflik ini mau tidak mau, suka tidak suka, berawalnya itu memang dari podcast seorang Denny Sumargo. Denny Sumargo sekarang sepertinya sedang mengambil langkah diam ataupun memang dia bergerak di belakang kamera. Mungkin ya, kita nggak ada yang tahu ya. Cuman menurut Mas Den, pada akhirnya kalau Novi terus seperti ini, apakah Denny Sumargo juga akan mungkin membantu Gary untuk... Densu saya pikir orang yang lumayan fair ya. Dan dia nggak mau ikut di permasalahan ini karena itu permasalahan internal. Kalau ada Agusnya, Densu bisa hadir. Tapi kalau nggak ada masalah Agusnya, Densu juga mau ngapain di sini. Dan Densu di sini bisa saja dia memegang sesuatu yang besar. Yang kalau dia turun tangan, bom udah selesai itu gitu loh. Nah makanya sekarang saya harap sih ini ya jangan sampai Densu turun lah kalau saya bilang. Saya sih menduga dia punya satu senjata pamungkas gitu loh. Yang kalau ini diturunkan itu akan ya tadi itu sebaiknya jangan. Ini aja dengan Pak Heri Kunchoro ini. Dia tuh saya orang Jawa Timur, saya SMA di Surabaya, saya orang Tulungagung asli. Saya sudah dengar sepak terjang beliau di dunia hiburan tuh memang sangat terkenal sekali dan ya Mbak Inul aja istilahnya sungkem sama beliau gitu loh. Ini seorang Pratiwi Novianti melawan dia itu apa ya maksudnya mau cari apa gitu. Kalau orang tersinggung, saya nggak tahu ya apakah saya nggak ingin mengatakan bahwa ada orang yang akan bertindak di luar hukum. Tapi kalau tersinggung itu kan bahkan permasalahan hukum pun itu nggak akan menyelesaikan rasa tersinggung itu tadi. Tapi kalau meminta maaf, ngobrol baik-baik, itu permasalahan hukum atau apapun itu akan selesai. Jadi kalau saya pikir buat apa sih diperpanjang dengan semua permasalahan hukum ini? Dengan saling melaporkan, saling menuntut, terus nanti harus di persidangan. Dan kalaupun iya, duitnya NP ini habis duluan dibanding duitnya Pak Heri Kunchoro. Saya sangat menyesalkan kalau seandainya ini kan sudah jadi sosok ya Pratiwi Novianti ini. Kalau sampai dia ini nanti tumbang, orang-orang yang berprofesi sama dengannya akan dipertanyakan. Orang-orang yang ingin seperti dia tapi masih di bawah merintis itu akan putus asa karena lihat ya
orang seperti ini tuh akhirnya hilang kepercayaan gitu loh. Padahal banyak sekali orang bisa ditolong. Cobalah teh lebih bijak. Apalagi pulang umroh nanti, cobalah untuk memikirkan, udahlah meminta maaf. Nggak ada salahnya minta maaf. Ngobrol baik-baik dengan seseorang yang saya yakin ini pasti dekat sekali dengan si Gary ini tadi. Dan ya coba minta pendapat sama Densu lah. Karena kan ya ini semua awalnya dari dia. Dan kalau saya melihat kuncinya itu di Irjen Paul Ricky. Kalau dia itu sampai sudah pasang badan minta maaf, dia pun tahu siapa Hery Kunchoro ini. Dia pun tahu apa yang capable of orang ini bisa lakukan. Dan dia tahu betapa ya perbandingannya itu mungkin jauh sekali perbedaannya. Dan kita seharusnya mengikuti saran dari Pak Ricky ini tadi. Untuk kalian semua yang di luar sana, minta maaf bukan permasalahan tentang salah dan benar. Ini permasalahan tentang komunikasi yang setelah kita meminta maaf, bisa jadi orang yang merasa benar, ini pun akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf, dan kita bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin akan hilang jika kita terus berseteru dengan orang lain itu tadi. Dan merasa entitled atau merasa orang lain harus mengerti tentang kita tanpa kita mencoba mengerti siapa orang yang berhadapan dengan kita. Ya, saya kira ini menggali kuburan sendiri. Maka semoga saya akan dihindarkan dari sifat seperti itu. Mohon ingatkan saya dan kita saling mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan semoga apapun hasil kerja keras kita tidak terus kemudian hilang, lenyap gara-gara kita melakukan kesalahan yang seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.